Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak harapkan kabar kalian baik-baik saja. Dan yang paling penting kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pengurangan pecahan, di mana untuk sub yang pertama itu adalah pecahan dengan berpenyebut yang sama. Sekarang coba perhatikan, di sini Bapak punya sebuah pizza. Agar pizzanya lebih banyak, kita duplikat dulu. 2, 3, jadi 3. Nah, sekarang coba. Pizza yang pertama ini, kita akan menuliskannya sebesar 3/4. Nah, kalau 3/4 berarti pizza yang ini kita potong menjadi berapa dulu? Tuh, kita potong jadi 4 bagian. Sudah kan? Sekarang kalau kita sudah potong jadi 4 bagian, sekarang kita kasih warna. Ini sebanyak, jangan yang inilah. Beda nih. Sebanyak 3 bagian, ya. 3/4 pizza ini kemudian kita akan makan sebanyak 1/4 bagian saja. Ya, jangan banyak-banyak. Nanti kekenyangan. Oke. Maaf. Kita akan makan 1/4-nya saja. Berarti kalau kita makan 1/4, pizzanya itu kita harus potong menjadi 4 bagian dulu sama besar. Nah, sudah. Karena 1/4 berarti kita kasih warna 1 saja. Nah, ini. Sekarang bagaimana caranya mengurangi 3/4 dikurangi 1/4? Ya, caranya adalah sekarang coba perhatikan. Bapak kasih warna hijau biru saja. Nah, sekarang perhatikan. Pizza yang Bapak kasih lingkaran ini, nah pizza yang ini, itu sama dengan bagian yang mana? Ya, betul ya. Di sini pasti kalian bisa menggambarkan atau menebaknya. Ini kan sama dengan yang ini bagiannya. Atau mungkin dengan yang ini juga sama. Dengan yang ini juga sama. Ya, jadi ada 3 bagian sama besar dengan yang 1/4 ini. Misalkan yang 1/4 ini kita akan samakan dengan yang mana? Yang ini saja ya. Nah, yang ini kita makan. Ya, berarti artinya 1 bagian ini kita makan. Ya, sehingga tersisa tinggal berapa di sini? Tinggal 2 bagian. Makanya sekarang kita gambarkan lagi ke sini yang sisanya itu. Pertama, kita potong dulu menjadi 4 bagian. Pertama, kita potong dulu menjadi 4 bagian. Nah, sisanya sekarang kita pindahkan ke hasilnya ke sini ya. Oke. Nah, 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 di sini berarti. Sekarang hasil akhirnya adalah berarti di sini kan tadi 4 bagian, kita kasih warnanya 2 bagian, berarti tinggal 2/4. Nah, sekarang coba perhatikan penyebutnya dari mulai awal 4 sampai akhirnya juga 4 di sini. Tetap ya, jadi kalau pembilangnya 3 dikurangi 1 berarti tinggal jadi 2/4. Oke. Nah, kesimpulannya adalah berarti jika kita mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, misalkan tadi ya
3/4 dikurangi 1/4. Berarti kita tuliskan dulu yang bawahnya, penyebutnya karena sama kan tinggal langsung 4 ya. Kemudian 3 dikurangi 1 jadi 2/4. Bagaimana, bisa dimengerti? Udah ya? Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, bagaimana kalau misalkan kita mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Misalkan 1/2 kita akan menguranginya dengan 1/3. Nah, untuk lebih memahaminya, seperti biasa kita harus menggambarkan dulu. Misalkan di sini kalian, di sini ada sebuah pita. Agar pitanya banyak, sekarang kita duplikat dulu. Nah, 3 ya. Kita tuliskan dulu di sini yang 1/2-nya. Di sini 1/2. Nah, 1/2 ini berarti kita harus membaginya menjadi 2 bagian sama besar dan kita kasih warna 1 bagian. Oke, misalkan pisahnya kasih warna orange ya. Kemudian 1/2 ini kita akan mengambilnya sebanyak atau sebesar 1/3. Berarti tuliskan di sini 1/3. 1/3 ini berarti kita bagi dulu pizza ini menjadi berapa bagian? 3 bagian. 1. Nah, sudah 3 bagian. Kalau sudah 3 bagian berarti kita kasih warna 1 bagian. Nah, yang ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang kedua pecahan ini mempunyai besar bagian yang sama? Misalkan yang ini apakah sama dengan yang ini besarannya? Tidak kan? Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, supaya kita bisa menguranginya, maka kedua pecahan ini kedua pizza ini harus kita potong menjadi bagian-bagian sama besar. Caranya bagaimana supaya pizza ini kita bisa membaginya menjadi sebagian-bagian sama besar? Kan yang ini mah 2 ya. 2 bagian, yang ini 3 bagian. Dan juga besarannya juga tidak sama. Oleh karena itu kita harus menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita tulis dulu di sini KPK dari 2. Nah, KPK dari 2 dan juga KPK dari 3. KPK dari 2 itu berapa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. KPK dari 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sekarang kita akan mengambil kelipatan 2 dan 3 ini yang mempunyai angka yang sama. Kalau 2 di sini ada, tidak? Ada, tapi di bawah tidak ada. 3 di bawah ada, di atas tidak. Jadi yang sama itu adalah angka berapa? Angka 12. Betul tidak angka 12? Betul? Nah, berarti kita baginya menjadi 12. Oh, ternyata bukan 12. Di sini juga ada angka 6. Nah, di sini juga ada angka 6 yang sama. Terus kalau ada dua bilangan yang sama, maka kita mengambil yang mana? Berarti kita ambil yang 6. Ya, karena bilangan yang sama tapi yang paling kecil, ingat ya, yang paling kecil. Maka kedua buah pizza ini kita harus potong menjadi 6 bagian. Berarti kita potong jadi 6 bagian seperti ini.
Nah, ini 6 bagian. Ini juga kita potong menjadi 6 bagian. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kan kita sudah membagi 6 bagian. Sekarang kita samakan. Nah, kita samakan. Yang mana dulu nih yang akan kita samakan? Misalkan yang ini. Berarti sama dengan yang mana? Yang ini kan? Udah, berarti ini udah habis. Yang ini. Berarti yang ini sama dengan yang mana? Yang ini. Nah, apakah kalian melihat ada sisa yang tidak sama, yang tidak termakan atau tidak habis? Ternyata ini sisanya yang ini. Berarti kita gambarkan lagi di sini. Sisanya berarti yang ini. Nah, sisanya yang ini. Oke, sisanya berarti yang ini. Kita bagi berapa dulu di sini? Kita bagi 6 dulu ya. Kita bagi 6 bagian. 1 per 2 seperti ini. Kita bagi menjadi 6 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya yang mana? Sisanya berarti yang ini. Ya, sisanya yang ini. Kita kasih warna ini. Nah, sekarang kalau sudah ada sisa tinggal kita menuliskannya, berarti sisanya jadi 1, sisanya berarti 1 per berapa? 1 per 6, seperti itu ya. Sehingga 1 per 2 itu dikurangi 1 per 3, hasilnya 1 per 6. Atau kita bisa menuliskannya berarti 1 per 2 itu dikurangi 1 per 3. Nah, KPK-nya dari 2 dan 3 itu kan di sini 6. Ya. Kemudian 2 itu kalau ingin jadi 6 itu berarti dia itu harus ada berapa kali 2-nya? Harus ada 3 kali 2-nya, berarti di sini tulis saja karena di sini ada 1 berarti 1 dikali 3 dikurangi ini kan angka 3. Angka 3 jadi 6 itu berarti berapa kali? 2. Berarti 1 dikali 2. Sehingga 1 kali 3, 3. Dikurangi 1 kali 2, 2. Per 6. Sama dengan 1 per 6. Samakan hasilnya dengan yang ini.